Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Dan kali ini kita jawab pertanyaan dari Mas Bro nih. Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira ya Bang, jurusan apa sih yang punya prospek bagus kerjanya nanti di masa yang akan datang gitu. Oke, ini yang tanya mungkin lulusan SMA ya, atau SMK yang sekarang lagi bingung mau cari jurusan apa untuk ke depan. Biasanya kalau dulu kita juga bingung sih, waktu lulus SMA itu belum ada gambaran gitu, mau milih apa untuk jurusan kuliahnya. Oke, jurusan yang pertama adalah teknik informatika Mas Bro. Tahu sendiri, sekarang ini adalah era globalisasi yang semuanya tuh serba-serba komputer ya. Teknik informatika itu bisa disebut juga teknik komputer. Jadi semua perusahaan itu membutuhkan ahli informatika di dalamnya. Jadi peluangnya akan sangat-sangat gede. Apalagi sekarang ini Corona ini memaksa usaha atau pengusaha pabrik, perusahaan-perusahaan itu buat go online. Nah, ini tentu akan jauh lebih banyak kebutuhan dari pegawai yang punya skill teknik informatika daripada yang lain, Mas Bro. Dan menurut saya ini adalah peluang yang sangat bagus. Sekarang bagus, kedepannya akan semakin bagus nih, ya jurusan teknik informatika atau teknik komputer ini. Karena semakin kesana, semakin tahun semakin bertambah, otomatis teknologi semakin maju ya tentunya. Jadi teknik informatika akan terus bertambah kebutuhannya di pasar bursa kerja ya di Indonesia, bahkan di dunia mungkin. Oke, jurusan yang kedua adalah jurusan komunikasi. Jadi bagi teman-teman yang jurusannya IPS, nah bisa ngambil nih jurusan komunikasi karena itu sejurusan ya, sejalan gitu, IPS ke komunikasi. Walaupun nggak menutup kemungkinan IPA juga bisa gitu. Di sini jurusan komunikasi ini banyak banget peluang kerjanya. Biasanya kalau jurusan komunikasi ini kerjanya di industri-industri kreatif ya. Gimana cara menyampaikan produknya dengan baik ya, dengan cara efisien ya, mengena ke konsumen tuh banyak banget kebutuhan dari jurusan komunikasi. Kenapa? Karena peminatnya jurusan komunikasi itu jarang ya. Jarang peminatnya. Jadi istilahnya itu persaingan kerjanya nanti lebih sedikit karena peminatnya atau lulusan dari jurusan komunikasi itu sedikit dan peluangnya juga gede banget. Dan nggak menutup kemungkinan nggak harus bekerja dari perusahaan juga. Jadi jurusan komunikasi juga bisa kok jadi istilahnya itu orang mandiri atau pebisnis ya. Terus misalnya Mas Bro punya industri UKM, jurusan komunikasi juga bagus karena gimana cara menyampaikan produk kita ke konsumen ya nggak? Betul nggak? Terus misalnya jadi presenter ya, jadi YouTuber tentunya banyak ya. Jadi juga bisa juga ya jurusan komunikasi. Jadi biasanya orang yang ngomongnya jago itu tentu banyak banget lah peluang usahanya. Jurusan ketiga itu adalah jurusan sastra Inggris. Ya, mungkin bagi Mas Bro, banyak yang nggak tahu nih ya, sastra Inggris, kok sastra Inggris itu kerjanya di mana? Pada bingung ya. Ternyata banyak banget peluang kerja yang bisa Mas Bro dapat dari jurusan sastra Inggris. Contohnya penerjemah ya, terus editor ya, terus di sini translator ya tentunya. Terus jadi guru, bikin usaha kursus atau les, jadi dosen juga bisa. Jadi kalau menurut saya sih kenapa kok jurusan sastra Inggris itu dimasukkan ke yang nomor 3, itu karena peminatnya jarang, penerjemah ini ya. Jadi ini Mas Bro bisa pilih ya salah satu jurusan kalau misalnya Mas Bro itu bingung mau ngambil jurusan apa. Karena jarang-jarang banget ya yang masuk ke Inggris tapi sastra. Biasanya kalau teman-teman kita dulu yang lulus sekolah itu jago bahasa Inggris ada, dia itu masuknya guru. Jadi keguruan bahasa Inggris. Jadi sekolah pendidikan guru jurusan bahasa Inggris. Yang ngambil sastra kayaknya nggak ada. Jurusan yang tepat adalah kedokteran. Nah, di sini mungkin Mas Bro setuju ya, kedokteran adalah termasuk salah satu dari jurusan atau profesi yang paling diminati dan paling gede juga peluangnya, karena setiap tahun pasti butuh dokter ya, banyak banget dokter pensiun. Mas Bro ada refresh dokter yang baru dan rumah sakit semakin banyak, klinik semakin banyak ya, jadi tetap memerlukan dokter-dokter fresh yang baru, apalagi dokter-dokter yang ganteng, cantik ya, terus muda-muda, komunikasinya bagus, tentu akan menambah nilai jualnya. Jadi sekarang banyak juga dokter yang jadi YouTuber ya, jadi gitu ya. Jadi walaupun memang kelemahannya kalau misalnya jurusan kedokteran tuh biayanya mahal ya, tapi tetap menjadi profesi dengan peluang yang paling besar. Yang kelima adalah jurusan mesin ya, mesin. Jadi bagi Mas Bro yang seneng banget
ngotak-ngotak motor, yang ngotak-ngotak mobil, yang ngoprek-ngoprek seperti itu, ini bisa banget kuliah jurusan teknik mesin. Di sini peluangnya semakin bertambahnya zaman, semakin banyak kendaraan, tentu akan semakin gede ya. Kerjanya di mana ya? Di pabrik bisa ya, di Toyota, di Suzuki kan, Mas Bro bisa kerja di situ. Kalau misalnya Mas mau jadi swasta, itu bisa buka bengkel. Di sini banyak banget anak-anak muda yang buka bengkel dan sukses ya, omsetnya gede ya, karena mereka menerapkan sistem marketingnya itu marketing digital, marketing online dengan bengkel mereka. Jadi orang jauh-jauh tuh pada datang. Biasanya kalau yang teknik-teknik mesin tuh oke lah, benerin mesin, tapi bisa juga selain itu bikin aksesoris ya, istilahnya itu apa namanya, modifikasi lah bahasanya ya. Itu penghasilannya juga bisa gede. Dan kita masukin yang kelima, jurusan teknik mesin. Yang keenam jurusan yang peluangnya gede itu adalah jurusan ekonomi. Kita masukin ekonomi. Kenapa? Karena ya semua hal yang di dunia ini itu perlu ilmu ekonomi. Apapun itu Mas Bro. Mau jurusan teknik informatika, mau jurusan teknik mesin, ya mau jurusan sastra, mau jurusan apapun itu, profesi apapun atau pekerjaan apapun atau perusahaan apapun tetap butuh ekonomi. Di sini karena yang dicari kan duit ya. Jadi jurusan ekonomi itu sampai kapanpun tetap akan dapat peluang yang gede banget. Walaupun Mas Bro bener-bener harus pintar banget kalau di sini. Kenapa? Karena saingannya banyak. Jadi jurusan ekonomi itu tiap tahun itu lulusannya terbanyak itu jurusan ekonomi. Ya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong koreksi. Ya di sini tentu aja peluang untuk berkompetisinya semakin gede karena jumlahnya banyak ya, pekerjaannya juga terbatas, jadi harus kompetisi seperti itu. Tapi ya peluangnya paling gede di sini, peluang usahanya paling gede walaupun kompetisinya paling gede juga. Oke, di sini yang ketujuh. Ya, yang ketujuh itu adalah jurusan desain. Desain Mas Bro. Ya, jurusan desain ini Mas Bro bisa ngambil desain grafis, desain interior, desain apapun itu menjadi jurusan yang ya istilahnya menjanjikan lah di masa yang akan datang. Kenapa? Jadi di sini ya kita kenal yang dari YouTube itu dia ngambil ya desain apa, nggak tahu jurusan desain apa, tapi dia bikin rumah ya, desain interior mungkin ya ngambilnya. Nah itu dia bikin konten-konten tentang dia buat rumah, terus buat dalamnya interiornya ya, terus dia bikin videonya di render, terus diupload di Facebook, YouTube ya, di YouTube, diupload di YouTube, dan subscribernya udah lebih dari 1 juta, viewernya juga ratusan ribu. Dan tahu nggak penghasilannya berapa Mas Bro? Ya penghasilannya itu menyentuh angka 60 juta per bulan Mas Bro. Gila nggak ya? Jadi selain dari YouTube juga Mas Bro bisa juga banyak banget perusahaan yang tentu aja membutuhkan desainer tentunya ya. Terus kalau misal Mas Bro mau jadi swasta juga ya, itu juga bisa jadi pemborong misalnya, atau jasa desain grafis atau desain interior misalnya juga bisa ya. Terus diupload di YouTube juga, makanya dapat penghasilan yang berlipat-lipat. Oke, mungkin itu aja beberapa jurusan yang menurut kita itu peluangnya itu semakin bertambah tahun semakin gede. Ya mungkin yang ke-8 mungkin dimasukin jurusan guru ya mungkin. Tapi kalau guru kayaknya peluangnya kecil banget ya. Karena di kampung kita aja ada guru yang udah bertahun-tahun ya, berbelasan tahun mungkin itu nggak diangkat jadi PNS. Kan berarti kan berat banget ya, jadi guru PNS itu berat banget, dan kita nggak masukin lah, nggak usah masukin ya. Oke, mungkin sekian informasi ini, jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel Mas Bro dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.